Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, pada kesempatan kali ini Nisa akan membawakan cerita yang berjudul Menggugat Takdir Anak Pertama. Kisah ini menceritakan tentang perjalanan seorang wanita untuk membebaskan diri dari ekspektasi dan tekanan sebagai anak pertama, serta menghadapi pemberontakan dan pencarian kebahagiaannya sendiri. Sebelumnya Nisa banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru langsung saja ya kita ke ceritanya. Hari ini seperti biasanya, Amira pulang dari toko dengan langkah lelah dan kepala yang pusing. Setelah seharian membantu 3 karyawannya melayani pembeli yang semakin hari semakin ramai. Rasanya Amira hanya ingin mandi, beristirahat, dan menikmati secangkir teh hangat sambil bersantai dan membaca novel favoritnya. Sepertinya aku harus nambah karyawan 1 atau 2 lagi deh. Kalau misal aku nggak bisa datang ke toko, kan kasihan Nadia, Pak Darmawan, sama Saraswati. Pasti mereka bakal kewalahan. Sepertinya besok aku akan minta Nadia buat buka lowongan, batin Amira sambil tersenyum kecil. Betapa dia sangat senang karena usaha yang sudah digelutinya 2 tahun belakangan ini semakin hari semakin bertambah ramai. Setiap harinya selalu ada saja pembeli yang datang ke toko atau delivery order ke toko kue milik Amira. Omset yang Amira dapatkan lumayan besar menurut Amira. Tadinya sebelum punya usaha toko kue ini, Amira sempat bekerja dan mengumpulkan uang modal hingga akhirnya cukup dan dia membuka usahanya itu. Assalamualaikum, ucap Amira saat sampai di depan pintu yang terbuka. Namun, dahi wanita 23 tahun itu berkerut saat melihat keluarganya berkumpul di ruang tamu. Ayah, ibu, Laras, ada apa? Oh, kelihatannya pada tegang, tanya Amira sembari melangkah masuk ke rumah. Dia meletakkan kue bawaan kesukaan adik dan ibunya ke atas meja di ruang tamu itu. Setelahnya, Amira duduk di kursi tunggal yang menghadap ke arah keluarganya duduk. Amira, kebetulan kamu udah pulang. Ada yang mau ayah bicarakan sama kamu. Ayo ya, cepat katakan pada Amira, ucap ibunya dengan wajah yang tak bisa diartikan oleh Amira. Meski memang biasanya sang ibu bisa dibilang tidak terlalu ramah, tapi kali ini sedikit berbeda. Ada apa ya? Ini pada kenapa sih mukanya? Kok ada yang beda? Suasananya juga rada gimana gitu. Sebelumnya ayah mau tanya, gimana persiapan pernikahanmu dengan Raffi? Maksudnya sudah sampai mana? Persiapan pernikahanku dengan Mas Raffi alhamdulillah udah berjalan 80% ya. Kenapa memangnya? Jadi gini Amira, sebenarnya kenapa ya? Aku penasaran ini. Amira memandangi ayah dan ibunya bergantian. Mas, cepat ngomong aja, kenapa sih? Ya, ada apa sih? Kalau ada yang penting ngomong aja, mungkin aku bisa bantu ya. Oh tentu, kali ini kamu wajib membantu, potong ibunya. Ya tapi apa? Kalau nggak dikasih tahu, mana bisa aku tahu, Bu? Ayahnya yang bernama Pak Arifin masih terdiam dan itu membuat Amira semakin bingung. Sedangkan Bu Ratna sudah geram. Hingga akhirnya Bu Ratna lah yang berbicara. Laras hamil Amira. Mata Amira membelalak mendengar ucapan ibunya. Hamil Bu? Tapi Laras kan masih kuliah. Ya memangnya kamu pikir anak kuliahan gak bisa bikin anak apa? Bukan begitu maksudnya Bu. Tapi ibu kan tahu kalau Laras masih kuliah dan belum nikah. Itu artinya dia... Gak usah bahas soal itu. Yang harus dibahas adalah kita harus segera menikahkan Laras dengan pria yang menghamilinya. Menikah? Lalu bagaimana dengan kuliah Laras? Dia kan sudah semester 4. Masih separuh jalan. Kalau menikah, lalu bagaimana dengan kuliahmu? Apa gak sayang? Soal kuliah kan masih bisa jalan meski aku hamil dan punya anak, Mbak. Kalau aku gak nikah, terus gimana nasib anak dalam perutku ini? Lagian, orang sudah menikah juga masih bisa kuliah kok. Pak Laras. Benar kata Laras, orang sudah menikah itu masih bisa kuliah. Sebenarnya Amira merasa sayang dengan kuliah sang adik. Apalagi dia juga andil menanggung biaya kuliahnya Laras meski hanya separuh. Namun benar kata Laras, jika tidak menikah lalu gimana nasib anak yang dikandungnya? Terus orangnya mau tanggung jawab, Laras, Bu. Dia mau tanggung jawab kok, jawab Bu Ratna. Ya sudah kalau memang itu sudah keputusan kalian. Kenapa mesti ngomong sama aku? Orangnya juga mau tanggung jawab kan? Dan lagi apapun yang aku katakan tidak akan merubah keputusan kalian kan? Lalu di mana lagi masalahnya? Masalahnya ya kita tetap harus bicarakan ini sama kamu, Amira.
maksudnya? Kok tumben? Biasanya juga kalau ada apa-apa nggak pernah ajak aku rembukan tuh. Iya, karena ini ada kaitannya dengan kamu, makanya harus dibicarakan sama kamu juga, Mbak. Ada kaitannya sama aku. Aku beneran gak ngerti deh. Kalian tinggal ngomong aja kok, ya berbelit-belit sih. Ada apa sih? Jadi Laras ini hamil anaknya Raffi, Amira. Raffi udah setuju buat tanggung jawab sama kehamilan Laras. Jadi ibu harap kamu dengan besar hati mundur dari pernikahanmu dan Raffi. Karena yang akan menjadi istri Raffi itu Laras, bukan kamu. Tubuh Amira membeku mendengar ucapan ibunya barusan. Amira merasa dunianya seperti terbalik. Apa ibu bilang? Ibu mau aku mundur dari pernikahanku? Bu Ratna menatap Amira dengan keras. Kamu harus memahami Amira. Ini untuk kebaikan semua pihak. Laras hamil dan Raffi harus bertanggung jawab. Lagian Laras lebih cocok. Amira bangkit dari kursi, matanya memerah. Kebaikan? Kebaikan siapa? Kebaikan kalian kan? Ini tidak adil, Bu. Ibu tahu, aku sudah merencanakan hal ini sejak lama. Dan sekarang kalian menghancurkannya begitu saja. Amira, kali ini ayahnya yang berbicara. Kenapa ya? Ayah juga mau membela mereka. Dia tidak bermaksud membela siapapun, Amira. Tapi kita harus mendahulukan siapa yang lebih membutuhkan. Dan di sini yang paling membutuhkan adalah Laras. Kita harus memikirkan masa depan Laras dan anaknya. Jadi maksud ayah masa depan Laras dan anaknya lebih penting daripada masa depanku. Bukan begitu Amira, tapi... Sudah Mas, jangan diteruskan. Keputusan ini sudah bulat Amira. Kamu harus menerima. Bu Ratna memotong ucapan suaminya. Amira menatap ibu dan adiknya dengan tatapan berkilat. Kalau saja mereka bukan keluarganya, mungkin Amira sudah mengamuk sejadi-jadinya. Amira menghembuskan napas kasar. Setelahnya dia berkata, baiklah, aku menerima keputusan ini. Lakukan apa yang mau kalian lakukan. Selama ini juga aku gak pernah punya hak untuk mempertahankan apa yang kumiliki. Wajah Bu Ratna dan Laras mendadak berubah senang. Sedangkan Pak Arifin masih tampak murung karena dia juga sejatinya sedih melihat anaknya bersedih. Namun dia tidak pernah bisa menolak apapun keputusan istrinya. Selama ini Pak Arifin seperti hidup di bawah ketiak Bu Ratna. Gitu dong, dari tadi tinggal bilang iya kan? Gak usah pakai berdebat seperti ini. Bikin emosi saja. Laras, cepat kamu beritahu Raffi. Kakakmu sudah setuju kalian menikah. Ucap Bu Ratna dengan wajah sumringahnya. Amira berdecih dan menatap sinis ibunya lalu memandang Laras yang hendak berdiri mengambil ponselnya di kamar. Namun sebelum Laras beranjak, Amira kembali berkata, "Oh ya, aku lupa Laras. Aku cuma mau bilang kalau aku akan menarik semua uang DP yang sudah aku bayar untuk pihak WO. Uang itu lebih aku butuhkan untuk mengembangkan toko kueku. Kamu bilang sama calon suamimu, suruh dia biayai pernikahan kalian ya." Laras terhenti di tempatnya. Begitu juga Bu Ratna, wajah keduanya seketika berubah. Apa Mbak bilang? Mbak jangan bercanda deh. Siapa yang bercanda? Mbak serius lah. Mbak, kok gitu sih? Itu kan udah uang DP buat pernikahan Mbak dan Mas Raffi. Karena kalian gak jadi nikah, apa salahnya aku dan Mas Raffi yang nerusin? Seharusnya gak perlu Mbak batalin dong. Protes Laras dengan nada tidak terima. Kenapa memangnya? Suka-suka aku lah. Uang punya aku ya terserah aku mau diapakan. Uang DP itu aku yang bayar pakai hasil kerja kerasku. Karena aku gak jadi menikah, aku rasa gak ada salahnya kalau aku menarik uang itu. Apalagi kan kamu yang akan menikah dengan Raffi. Jadi urusan biaya yang tanggung jawab kalian berdua, bukan aku. Amira menjawab dengan nada tegas. Bu, rengek Laras pada Bu Ratna membuat Amira memutar bola matanya. Selalu seperti itu. Jika keinginan Laras tidak dituruti, maka jalan ninjanya adalah Bu Ratna. Seolah apa yang Laras inginkan harus dia dapatkan. Mungkin jika biasanya Amira akan mengalah, maka kali ini tentu saja tidak. Amira bertekad tidak ingin lagi mengalah pada adiknya. Sudah cukup kesabarannya selama ini. Amira, kamu kok jadi perhitungan banget sih? Masa sama adik sendiri tega begitu? Bu Ratna menyela, tatapannya tajam ke arah Amira. Biasanya sikap seperti itu akan berhasil membuat Amira menuruti keinginannya. Melihat hal itu, Laras tersenyum kecil. Akan tetapi bukannya menuruti, Amira justru mendengus dan menatap ibunya tajam. Ibu bilang aku tega. Yang lebih tega itu aku apa Laras, Bu? Apa yang Laras lakukan padaku, apa ibu pikir gak lebih tega dari apa yang aku lakukan? Ibu juga dengan mudahnya minta aku menyerahkan calon suamiku ke Laras. Bahkan tanpa bertanya bagaimana perasaanku. Dan sekarang ibu minta aku tetap membiayai pernikahan mereka. Maaf Bu, tapi aku juga manusia dan aku punya hati. Pak Arifin hanya bisa menunduk.
Sementara Bu Ratna tampak tertegun sejenak. Namun tidak lama kemudian dia kembali bicara dengan nada yang tidak kalah tinggi. Kamu ini bicara apa sih Mira? Kamu kan tahu gimana kondisi Laras sekarang. Gak ada pilihan lain. Kamu harus paham posisi adikmu. Dan kalian harus paham posisiku juga, Bu. Selama ini aku sudah berkorban banyak untuk keluarga ini. Bahkan sebagian biaya kuliah Laras juga aku yang bayar. Tapi kalian tidak memikirkan aku sedikit pun. Sekarang jangan harap aku mau menambah pengorbananku lagi. Ucap Amira sambil berdiri, matanya berkaca-kaca. Mbak, kok ngomongnya begitu? Kalau dipikir-pikir, semua ini juga salah Mbak loh. Ucap Laras membuat dahi Amira berkerut. Amira menatap adiknya tidak percaya. Salahku? Maksudmu apa, Las? Ya salah Mbak. Kalau saja Mbak gak sibuk banget dengan toko kue itu, mungkin Mas Raffi gak akan cari perhatian ke aku. Mbak yang terlalu sibuk sampai lupa kalau Mbak tuh punya calon suami yang harus diperhatikan. Jadi kalau Mas Raffi dan aku menjalin hubungan ya jangan salahkan aku. Salahkan tuh diri Mbak. Kenapa cuma mikirin diri sendiri? Laras. Suara Amira meninggi. Matanya menatap tajam ke arah Laras. Tetapi Laras sama sekali tidak menunjukkan rasa takut ataupun menyesal. Apa? Aku cuma bilang fakta kok. Kalau Mbak mau introspeksi diri, Mbak pasti sadar kalau ini juga ada andil kesalahan Mbak. Gak murni kesalahanku dan Mas Raffi. Laras, kamu sadar gak sih apa yang kamu ucapkan? Kamu yang selingkuh sama tunanganku. Tapi malah menyalahkanku. Kamu tahu aku kerja buat siapa dan buat apa? Kamu pikir uang kuliahmu akan lunas kalau aku tidak bayar? Suara Amira bergetar karena amarah dan sakit hati. Sudah Amira, jangan memperbesar masalah ini. Potong Bu Ratna dengan nada memerintah. Laras itu adikmu. Dia sekarang dalam kondisi sulit dan kamu sebagai kakaknya harus lebih bijaksana. Kalau dia salah ya kamu maafkan. Gak usah dibahas lagi. Bijaksana, maafkan. Kenapa cuma aku yang ibu tuntut seperti itu sedangkan Laras enggak? Ibu minta aku bijaksana. Tapi apa yang Laras lakukan sama aku? Dia merebut tunanganku, menghancurkan masa depanku dan sekarang dia tidak merasa bersalah. Dan ibu masih membelanya. Mbak, sudah cukup ceramahnya deh. Aku gak punya waktu buat dengerin omelan panjang lebar. Lagian, Mas Raffi juga cintanya sama aku daripada sama Mbak. Jadi wajar kalau dia pilih aku. Mbak itu cuma iri karena Mas Raffi lebih milih aku kan? Makanya Mbak mau gagalin pernikahanku dengan cara seperti itu. Ucap Laras sambil tersenyum sinis. Percaya diri sekali kamu Las. Kayak Raffi yang paling bagus aja. Lagian aku malah bersyukur karena gak sampai menikah justru dikasih tahu belangnya sama Tuhan. Ambil aja pengkhianat itu. Kalian cocok. Yang satu benalu gak tahu diri, yang satu pengkhianat. Jaga mulutmu Mbak. Siapa yang benalu? Ya kamulah. Siapa lagi? Gak jadar sama ini hidup dan bergaya dari duit siapa? Perlu diingetin lagi emangnya? Ucap Amira membuat Laras kesal. Namun gadis yang sudah tidak gadis itu hanya bisa menghentakkan kakinya karena memang apa yang dikatakan Amira benar adanya. Awas saja, kalau aku udah nikah nanti sama Mas Raffi, aku akan beli kesombonganmu itu Mbak. Bahkan bila perlu, aku balikin biaya hidupku yang udah kamu keluarin, biar kamu gak sombong lagi. Amira menyunggingkan senyum sini sambil melipat tangan di dada. Yakin? Kalau aku sih enggak, tapi kalau memang benar ya bagus deh. Lumayan uangnya buat tambah modal perbesar tokoku. Udah ya, aku capek mau istirahat. Sana, kamu hubungin calon suami pengkhianatmu itu dan katakan kalau uang DP untuk WO akan kutarik. Biar dia siap-siap dana. Takutnya kalau dadakan nanti dia kalang kabut lagi. Ups, maaf, aku sengaja. Amira beranjak dari tempatnya berdiri dan meninggalkan keluarganya di ruang tamu. Mbak Amira nyebelin. Setelah Amira pergi meninggalkan ruang tamu, Laras hanya bisa berdiri dengan wajah merah padam karena amarah yang tidak bisa dia lampiaskan. Bu Ratna menepuk pundak Laras dengan lembut, mencoba menenangkan. Sudah Laras, jangan dipikirkan kata-kata kakakmu itu. Kamu tahu dia pasti sedang emosi. Ucap Bu Ratna sambil menatap Laras penuh simpati. Tapi Bu, Kak Amira itu keterlaluan. Dia pikir siapa dirinya sampai bisa ngomong seperti itu ke aku. Laras mendengkus kesal. Dia yang gagal menikah karena Mas Raffi lebih memilihku. Tapi kenapa malah aku yang disalahkan? Salah dia kurang perhatian ke Mas Raffi. Wajar dong kalau Mas Raffi cari pelampiasan. Laras seperti tidak sadar saat berbicara begitu karena emosinya. Secara tidak langsung, dia mengakui kalau dirinya hanya dijadikan pelampiasan seorang Raffi. Pak Arifin yang sejak tadi hanya diam akhirnya angkat bicara. Laras, apa yang kakakmu katakan memang terdengar sedikit keterlaluan. Tapi kamu juga harus introspeksi. Bagaimanapun juga perbuatanmu dengan Raffi itu salah. Jangan lupa, kamu yang sudah melanggar batas. Laras melotot pada ayahnya. Jadi ayah juga sekarang bela Kak Amira. Lagian semua ini kan sudah terjadi. Terus mau gimana lagi?
Ayah maunya aku gimana coba? Pak Arifin menghela napas panjang. Ayah tidak membela siapapun Laras. Tapi kamu harus tahu, hubunganmu dengan Raffi itu sudah menyakiti hati kakakmu. Sejak awal hubunganmu dengan Raffi sudah salah langkah. Jadi jangan bersikap seperti kamu tidak bersalah sama sekali. Tapi kan ayah tahu, kalau ini semua bukan karena sikapnya yang cuek dan dingin ke Mas Raffi, ya tidak akan terjadi kejadian ini. Lagian dia drama banget sih, seolah merasa paling jadi korban. Seandainya dia lebih perhatian sama Mas Raffi, mungkin gak akan begini. Balas Laras tetap keras kepala. Laras cukup, suara Bu Ratna membentak. Gak usah debat panjang lebar sama ayahmu. Sekarang lebih baik kamu fokus ke rencana pernikahanmu. Urusan kakakmu biar ibu yang hadapi. Laras menghela napas kasar lalu berjalan ke kamarnya dengan wajah masam sambil menghentakkan kakinya. Setelah Laras pergi, Pak Arifin menatap istrinya dengan tatapan tajam. Kamu ini benar-benar tidak adil, Bu. Sejak awal kamu hanya membela Laras tanpa memikirkan perasaan Amira. Apa kamu lupa semua yang sudah Amira lakukan untuk keluarga ini? Bu Ratna membalas tatapan suaminya dengan dingin. Kamu tahu sendiri, Pak, Laras itu penyakitan. Dia gampang drop kalau apa yang dia mau nggak kita turutin. Kalau kita nggak dukung dia, lalu siapa? Apa Bapak mau nanti dia tiba-tiba drop? Bapak nggak lupa kan, dulu pernah kejadian Laras hampir hilang nyawanya gara-gara drop. Ibu nggak mau hal menakutkan itu kejadian lagi. Berbeda sama Amira. Amira itu mandiri sejak dulu. Dia itu kuat. Dia pasti bisa mengurus dirinya sendiri. Mandiri bukan berarti dia tidak butuh dukungan dari kita. Sejak dulu selalu dia yang kamu suruh mengalah. Lalu apa Bapak akan tetap menginginkan Amira melanjutkan pernikahannya dengan Raffi? Sementara Laras mengandung anaknya Raffi. Kita nggak punya pilihan, Pak. Laras lebih membutuhkan Raffi ketimbang Amira. Amira masih bisa cari laki-laki lain sedangkan Laras. Siapa yang mau sama perempuan hamil? Itu semua gara-gara kamu selalu menuruti permintaan Laras, Bu. Kalau saja kamu nggak memanjakan anakmu itu, mungkin kejadiannya nggak akan begini. Sekarang Bapak merasa bersalah pada Amira karena terlihat seperti mengkhianatinya demi menyenangkan Laras. Alah Pak, nggak usah dipikirkan. Nanti juga marahnya Mira akan reda. Biasanya juga begitu kan? Pak Arifin menggelengkan kepala mendengar jawaban istrinya. Selalu begitu setiap berdebat. Dan lagi-lagi dirinya lah yang harus mengalah karena kalau diteruskan maka tidak akan selesai. Akhirnya Pak Arifin memutuskan untuk berdiri dan meninggalkan ruang tamu karena tidak ingin memperpanjang perdebatan dengan istrinya. Di kamarnya Amira terduduk di tepi tempat tidur sambil menatap kosong ke arah jendela. Air matanya yang dia tahan sejak tadi akhirnya mengalir begitu saja. Dia merasa hancur, dikhianati oleh 2 orang terdekatnya. Ditambah lagi orang tuanya juga mendukung. Kenapa jalan hidupku harus seperti ini? Apakah aku tidak pantas bahagia? Setelah beberapa menit, Amira lalu menghubungi pihak WO untuk mengurus pembatalan. Beruntung pihak WO bisa mengerti dan uangnya masih bisa kembali meski hanya setengahnya. Setidaknya dia tidak rugi-rugi amat. Saat Amira meletakkan ponselnya, dia teringat ucapan Laras tentang dirinya yang terlalu sibuk bekerja. Kata-kata itu, meskipun menyakitkan, membuka matanya tentang betapa kerasnya dia berusaha untuk membahagiakan keluarganya. Namun, yang dia dapatkan justru pengkhianatan. Cukup sudah, gumam Amira. Sekarang aku hanya akan memikirkan diriku sendiri. Laras juga duduk di kursi di kamarnya dengan wajah cemberut. Dia merasa kesal setelah percakapan terakhirnya dengan Amira tadi. Ditambah lagi, ayahnya juga menyalahkannya. Tidak lama kemudian, dia mengambil ponselnya dan mencari kontak Raffi. Setelah menemukannya, Laras menekan tombol panggil. Mas Raffi, kamu di mana? Tanya Laras saat panggilan tersambung. Aku lagi di rumah, baru pulang kerja. Ada apa sayang? Jawab Raffi dengan nada biasa. Laras mendengus kesal. Aku butuh ngomong sesuatu yang penting. Kenapa sih? Aku harus ngurus semuanya sendiri. Kamu itu calon suami aku. Bukannya bantu malah terkesan santai-santai aja. Raffi menghela napas panjang. Laras, kamu kan tahu kalau aku kerja. Makanya aku serahin semuanya ke kamu kan? Terus kamu kenapa lagi sekarang? Kenapa lagi? Mas tahu nggak? Kak Amira menarik uang DP WO. Sekarang kita harus gimana? Suara Laras meninggi meski masih tertahan. Jelas sekali dia sedang marah. Apa? Raffi terdengar terkejut. Uang DP ditarik. Kenapa Amira melakukan itu? Mana aku tahu. Dia bilang itu uang dia. Jadi terserah dia mau apa. Memangnya benar ya kalau yang bayar itu uang dia? Tanya Laras. Nadanya terdengar seperti sedang menyelidiki. Di seberang sana Raffi tampak menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Mas kok diam? Benar itu uangnya Kak Amira? Iya Ras, itu memang uangnya dia. Ya udah, kalau gitu Mas harus ganti uang itu secepatnya.
Aku gak mau pernikahan kita jadi gagal cuma karena hal sepele seperti ini. Raffi terdiam sejenak. Aku gak punya uang sebanyak itu sekarang. Laras, biaya yang lain aja aku masih cari tambahan. Laras semakin kesal mendengar jawaban Raffi. Mas ini gimana sih? Kok gak siap sih mau nikah? Waktu sama Kak Amira kemarin, Mas bisa kasih dia seserahan banyak banget. Masa sekarang giliran aku malah gak ada apa-apa? Raffi menghela napas panjang. Laras, aku gak punya uang lebih sekarang. Semua uang yang aku kumpulkan sudah habis buat beli seserahan waktu tunangan sama Amira kemarin. Kamu tahu itu bukan pengeluaran kecil. Laras terdiam sejenak tetapi hanya untuk menyusun kalimat berikutnya. Kalau semua uangmu habis buat seserahan ke Amira, berarti seserahan itu sebenarnya hak aku dong, Mas. Secara aku yang sekarang mau menikah sama Mas. Raffi tersentak mendengar ucapan itu. Apa maksudmu? Seserahan itu kan udah jadi milik Amira. Kamu gak bisa ngambil itu lagi, Laras. Kenapa memangnya? Itu kan Mas berikan sama Mbak Amira karena kalian mau menikah. Nah, karena gak jadi dan Mas menikahnya sama aku, jadi ya wajar dong kalau seserahan itu seharusnya jadi milikku sekarang. Laras berkata dengan penuh keyakinan, seolah-olah apa yang diucapkan benar adanya. Ya tapi gak begitu juga, Laras. Laras mendengus kesal. Kalau begitu Mas harus cari cara buat aku dapat seserahan yang lebih bagus dari itu. Aku gak mau kalah dari Mbak Amira. Tapi kan kamu tahu uangku sudah habis, Laras. Ya udah kalau begitu jangan sok nolak kalau aku mau minta barang-barang itu ke Mbak Amira. Kamu niat mau tanggung jawab gak sih, Mas? Atau kamu sebenarnya gak niat mau nikahin aku? Berani kamu macam-macam, aku laporkan kamu ke polisi karena udah nipu aku. Laras, kamu ini bicara apa sih? Kenapa jadi kemana-mana coba ngomongnya? Yang gak niat tanggung jawab itu siapa? Ya habisnya kamu ngomongnya begitu. Seolah kamu gak niat buat nikahin aku. Ya udahlah, terserah kamu aja. Apa yang bikin kamu senang lakukan saja. Nah gitu dong. Kalau dari tadi bilang iya kan gak sampai debat begini. Ya sudahlah. Kalau gak ada yang mau dibahas lagi, aku tutup dulu teleponnya. Mas capek mau istirahat. Oke, aku tunggu besok. Setelah sambungan telepon terputus, Laras menyeringai. Pokoknya yang boleh bahagia itu hanya aku, Mbak. Sedangkan kamu hanya boleh dapat sisaku saja. Laras memutuskan untuk menemui Amira keesokan harinya di rumah. Membawa semua kemarahannya yang belum reda. Dia memasuki kamar Amira tanpa mengetuk pintu. Laras langsung membuka. Dia berdiri di hadapan kakaknya yang sedang merapikan barang-barang pribadi ke dalam tas sebab sebentar lagi mau berangkat ke toko. Mbak, aku mau bicara, kata Laras dengan nada tinggi. Amira mendongak menatap adiknya dengan dingin. Kamu kalau masuk ke kamar orang bisa yang sopan gak? Ketuk pintu dulu apa gak bisa? Alah kelamaan, Mbak. Kalau siapa pintu gak dikunci. Ada apa kamu kesini? Aku mau ngomong sama kamu, Mbak. Ada apa lagi? Bukannya sudah cukup berdebat kemarin? Laras melipat tangan di dada. Aku cuma mau seserahan yang Mas Raffi belikan waktu itu. Itu kan pakai uangnya dia. Kadang kalian gak jadi nikah, jadinya Mas Raffi nikah sama aku. Jadi sekarang itu harusnya milikku. Amira mengangkat alis, lalu berdiri dengan tenang. Kamu serius, Laras? Datang ke sini cuma buat meminta barang yang bukan hakmu. Itu hakku, Mbak. Mas Raffi yang beli. Dan dia sekarang mau menikah denganku. Jadi itu harusnya buatku, bukan buat Mbak. Amira tertawa sinis. Kalau memang begitu, kenapa kamu gak minta ke Raffi langsung? Bukannya dia supervisor kaya yang kamu banggakan itu? Apa dia gak sanggup kasih kamu seserahan baru? Laras tertegun sejenak tetapi kemudian membalas. Ya iyalah, Mas Raffi itu supervisor. Makanya dia itu selevel sama aku. Anak kuliahan yang sebentar lagi lulus dan jadi perawat. Bukan kayak Mbak yang cuma jualan kue. Lagian kalau Mas Raffi harus beli lagi, itu namanya pemborosan. Kalian gak jadi nikah ya seharusnya Mbak sadar diri dengan mengembalikan apa yang seharusnya jadi milikku. Mendengar itu Amira mendengkus. Hakmu dari Hong Kong. Lagian kamu yakin bakal jadi perawat? Kuliahmu masih lama loh. Memangnya kamu punya duit buat nerusin kuliahmu yang masih lama itu? Tentu saja aku yakin. Jawab Laras dengan percaya diri. Kan ada Mbak yang bayarin. Toh sama ini juga begitu. Mbak yang tanggung jawab kuliahku. Amira menatap Laras tajam. Percaya diri sekali kamu. Kalau aku memutuskan berhenti bayar gimana? Ya kali aku masih mau nerusin setelah apa yang kamu lakukan padaku. Ditambah kamu itu manusia gak tahu terima kasih dan gak tahu diri. Laras terdiam. Raut wajahnya menunjukkan keterkejutan. Apa maksud Mbak? Amira menyilangkan tangan mendekati Laras. Kamu masih gak paham maksudku? Katanya kamu lebih kelas daripada aku yang cuma pedagang kue. Harusnya ngerti dong ucapanku tadi. Udah deh Mbak, katakan saja jangan berbelit-belit. Seru Laras dengan nada tidak sabar. Amira tersenyum tipis lalu berkata dengan tegas. Aku akan berhenti bayar kuliahmu Laras. Kamu minta uang saja sama Mas Raffimu yang kaya dan katamu selevel itu. Kan dia calon suamimu sekarang. Dan nantinya kalian menikah maka tanggung jawabmu akan berpindah ke dia.
Laras melotot tidak percaya apa yang baru saja dia dengar. Kok begitu? Sejak awal kan bayaran kuliah aku. Kenapa jadi mau dihentikan? Terus gimana sama kuliah aku kalau Mbak berhenti bayar? Itu masalahmu, balas Amira tanpa ragu. Aku sudah cukup banyak berkorban untukmu, Laras. Makanya kalau masih bergantung hidup sama orang itu, minimal ya tahu diri dan tahu terima kasih. Bukan malah sok berlaga di depan orang itu. Dan untuk seserahan itu, aku gak bisa kasih. Apalagi nih Mbak, kenapa Mas Raka sih? Kalian gak jadi nikah loh. Ya karena yang beli seserahan itu pakai uangku, bukan uang Raffi. Semua itu aku beli dengan hasil kerja kerasku. Aku memang tidak berpendidikan tinggi seperti kalian. Tapi aku bukan orang miskin, Laras. Ingat itu. Apa Mbak? Mbak jangan ngaco deh. Siapa yang ngaco? Aku mau beneran kok. Gak, Mbak pasti bohong. Mas Raffi itu banyak duit. Secara kerjaan dia itu supervisor. Ya kali gak bisa belikan Mbak seserahan. Lagian, Mbak duit dari mana beli barang-barang bagus begitu? Aku tahu harganya itu mahal. Gak percaya ya terserah, bukan urusanku juga. Tapi coba saja kamu tanya ke calon suamimu itu. Kalau dia menyangkal, suruh ngomong di depanku. Biar aku getok kepalanya. Mungkin dia lupa, atau aku kasih bukti pembelian barangnya pakai rekening siapa. Tapi malas gak penting juga soalnya. Laras masih bersikukuh. Tapi Mbak, aku butuh seserahan itu buat syarat pernikahanku dan Mas Raffi. Lagian kalaupun Mbak yang beli, tapi kan akadnya itu dari Mas Raffi. Berarti seharusnya itu jadi hak milikku dong. Idih, oh gak bener. Kamu mintalah sama calon suamimu itu. Kan katamu dia banyak duit. Mbak jangan egois dong. Harusnya Mbak tuh mengalah. Aku ini adik loh. Kamu anak pertama itu harus berkorban buat adiknya. Kan itu yang selalu ibu katakan sama kamu Mbak. Amira menatap tajam wajah Laras membuat gadis yang sudah tidak gadis itu menciut nyalinya. Jangan terus bicara omong kosong di depanku Laras. Samin sudah cukup aku bersabar. Setiap barang punyaku kamu ingin memilikinya. Jangan pernah lagi kamu berpikir semua masalahmu bisa diselesaikan dengan aku yang berkorban ya. Bagus Laras, aku bukan lagi orang yang sama yang akan selalu mengalah demi kamu. Laras tampak tidak percaya mendengar ucapan kakaknya. Dia menatap Amira dengan penuh amarah. Mbak benar-benar egois, aku benci Mbak Amira. Amira menggedikan bahunya. Aku bukan egois, tapi sedang mempertahankan apa yang seharusnya memang jadi milikku. Soal Raffi, aku memang mengalah karena aku gak mau mempertahankan pria murahan sepertinya. Tapi soal barang-barang seserahan itu lain cerita. Aku sudah terlalu banyak mengalah untukmu. Aku membiarkan Raffi, calon suamiku, meninggalkan demi kamu. Tapi sekarang, aku sadar, aku juga berhak untuk bahagia. Dan aku gak akan membiarkanmu memanfaatkan aku lagi. Laras menggertakkan giginya, dia berteriak memanggil ibunya. Ibu, Mbak Mira nih Bu. Mendengar suara berisik sang anak membuat Bu Ratna yang sedang di kamar tergopoh-gopoh menghampiri Laras yang masih berada di pintu kamar Amira. Sedangkan Pak Arifin sedang berkebun di belakang rumah, jadi tidak mendengar suara gaduh di dalam rumahnya. Ada apa sih, Ras? Berisik banget ya kamu pagi-pagi. Ini nih Bu, Mbak Mira gak mau kasih barang-barang seserahan dari Mas Raffi buatku. Kan dia gak jadi nikah sama Mas Raffi, harusnya itu jadi milikku dong. Bu Ratna menatap tajam ke arah Amira. Amira, kasih saja kenapa sih? Lagian yang dibilang Laras itu benar. Kamu gak jadi nikah sama Raffi, harusnya itu jadi milik Laras dong. Gak bisa, orang itu seserahan belinya pakai duitku kok. Kalau ibu punya duit, ya beliinlah sana. Kamu yang beli, bukannya itu. Aku melakukannya untuk menjaga nama baik Raffi di depan kalian. Tapi karena sekarang udah gak ada hubungan apa-apa, jadi gak perlu kujaga lagi nama baiknya. Bodoh amat sama semua itu. Bu, rengek Laras pada ibunya membuat Amira mendelik kesal. Mira, mengalahlah sama adikmu. Kamu kan... Belum sempat Bu Ratna meneruskan kalimatnya, Amira sudah memotong. Karena aku anak pertama, karena aku kakak. Itu kan yang mau ibu katakan. Aku sudah muak dengar kata-kata itu, Bu. Ya kalau muak makanya jangan sampai ibu bilang itu dong. Seharusnya kamu paham dan kasihkan apa yang Laras minta. Jangan bikin keributan. Kenapa malah ibu nyalahin aku? Yang bikin keributan kan anak kesayanganmu itu, Bu. Aku hanya pertahankan apa yang jadi hakku. Apa aku salah? Ya tapi kan kamu itu anak Mira mengarahkan telapak tangannya ke depan wajah Bu Ratna dan membuatnya terdiam. Stop, Bu. Mungkin sebelumnya aku selalu turuti kata ibu karena aku anak pertama. Makanya aku harus selalu ngalah sama Laras meski apa yang Laras minta seharusnya adalah milikku. Tapi itu dulu, Bu. Dulu. Tidak dengan sekarang. Sekarang semuanya aku punya ya punyaku. Bukan punya Laras. Termasuk barang-barang seserahan itu. Kalau kalian gak ada urusan lagi, silakan keluar karena aku mau bersiap ke toko. Kamu ngusir ibu, Mira? Iya, aku ngusir. Kenapa? Ibu mau marah? Marahlah. Aku gak peduli. Bu Ratna menghembuskan napas kasar. Dia lalu menarik tangan Laras dan hendak meninggalkan kamar Amira. Namun sebelum itu, Amira kembali memanggil ibunya.
dan membuat Bu Ratna berbalik badan kembali menatap Mira. Aku cuma mau bilang, mulai hari ini jangan lagi minta aku bantu-bantu di rumah ini ya. Seperti masak, bersih-bersih rumah, nyuci baju kalian terutama Laras. Aku setiap bulan kan sudah keluar uang paling banyak di rumah ini. 3 juta loh. Bu, itu bukan uang yang sedikit. Soal itu, ibu gak usah khawatir. Aku tetap kasih uang bulanan, tapi hanya bisa setengahnya saja. Berarti 1,5 juta padamu. Sisanya, ibu bisa minta pada anak kesayanganmu. Tahu selama ini, dengan uang segitu juga aku jarang sekali makan di rumah. Anggap saja uang itu untuk biaya aku sewa kamar ini. Uang segitu cukup kalau buat beli kebutuhan ibu juga ayah. Kalau ayah masih bekerja dan uangnya semua ke tangan ibu. Kalau Laras, suruh dia minta sama calon suaminya. Toh kebutuhan Laras bukan tanggung jawabku. Atau kalau ibu memang orang tua yang adil, suruh juga si Laras keluarin duit buat kebutuhan ibu dan ayah. Dengan nominal yang sama denganku. Dengan begitu, baru aku bisa sebut ibu itu adil meski ya. Aku tahu kalau ibu sejatinya memang tidak pernah adil pada kami. Amira menghela napasnya berkali-kali, mencoba menurunkan emosinya yang hampir meledak. Sementara itu, Bu Ratna terlihat tercengang. Kalimat terakhir dari Amira itu seperti tamparan keras yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Laras yang tadinya masih merengek kini terdiam, menatap ibunya dengan wajah bingung. "Ayo Laras," ujar Bu Ratna akhirnya dengan suara pelan, menarik tangan putrinya keluar dari kamar Amira. Laras berusaha melawan. "Tapi Bu..." "Sudah," potong Bu Ratna tajam. "Jangan tambah keributan, kita keluar dulu." Akhirnya Laras menurut meski masih terlihat tidak terima. Setelah kepergian ibu dan adiknya, Amira langsung menutup pintu kamar sedikit keras sampai membuat Bu Ratna dan Laras berjingkat. Setelah pintu kamar tertutup, Amira menghembuskan napas lega. Namun di dalam hatinya masih ada campuran emosi. Ini bukan pertama kalinya Amira harus menghadapi situasi di mana dirinya dianggap egois hanya karena mempertahankan haknya. Namun kali ini dia tidak akan mengalah lagi. "Bu, lihat tuh, Mbak Amira udah keterlaluan. Sampai kaget aku dibuatnya," gerutu Laras setelahnya. Dia pun duduk di kursi di ruang tamu saat sampai di ruangan itu, tentu saja masih dengan wajah kesalnya. "Sudah, gak usah dipikirkan itu, meski ibu juga sejatinya kesal." "Terus gimana dong? Masa aku harus diam saja menerima ucapan Mbak Amira tadi? Barang-barang seserahan itu isinya banyak loh Bu. Kan lumayan kalau dikasih semua ke aku. Jadi Mas Rapi gak perlu keluar uang lagi buat belikan itu semua." "Ya terus mau gimana? Kamu dengar sendiri tadi Amira bilang apa kan?" "Dipaksa lah Bu, biasanya juga begitu kan?" "Ya apa menurutmu tadi ibu gak maksa? Dengar sendiri dia udah berubah, gak kayak dulu lagi." Laras bercakap sebal. Bu Ratna ikut duduk di sofa, wajah mereka sama-sama cemberut. "Anak itu benar-benar makin gak tahu diuntung," keluhnya sambil mengipasi dirinya dengan selembar koran karena kipas di ruang tamu sedang mati. "Kalau bukan karena aku yang mengurus dan membesarkannya, mana dia bisa punya kehidupan seperti sekarang?" Laras mengangguk cepat menimpali. "Iya Bu, Mbak Amira itu makin egois. Dia juga udah mulai membangkang. Aku makin sebel sama dia. Ditambah lagi barang-barang seserahan itu mau dikasih ke aku. Kan aku yang bakal nikah sama Mas Raffi. Jadi itu harusnya jadi aku." Bu Ratna mendesah panjang. "Kamu benar Laras, seharusnya sih itu jadi hak kamu. Makanya tadi ibu juga minta buat kamu. Dianya nolak. Harusnya sebagai anak pertama dia itu lebih banyak berkorban. Bukannya malah marah-marah ke ibu seperti tadi." "Aku sendiri sampai gak habis pikir. Kok bisa dia ngomong kayak tadi ke ibu? Kurang ajar banget. Aku sampai malu dengarnya." Laras menggerutu sambil melipat tangannya di dada. "Kalau aku jadi ibu, aku bakal kasih pelajaran ke Mbak Amira biar dia tahu rasa." Bu Ratna mengangguk, pandangannya beralih ke pintu kamar Amira yang tertutup. Dia kira dia siapa di rumah ini? Merasa berjasa cuma karena kasih uang. Anak itu benar-benar kurang ajar. Biar nanti ibu bakal kasih tahu ayahmu. Biar dia tahu anak kesayangannya itu gak hormat sama orang tuanya. Laras menjeringai kecil, merasa puas dengan respon ibunya. "Iya Bu, ibu harus tegas sama Mbak Amira. Jangan biarkan dia seenaknya begitu." "Tapi ibu juga bingung mau gimana lagi. Ayahmu tuh selalu belain dia," ucap Bu Ratna sambil menghela napas. "Kalau kita adukan, yang ada malah kita yang disalahkan. Ayahmu bilang ibu terlalu memanjakan kamu." Ayah mah gak ngerti." Laras menimpali, wajahnya semakin kesal. "Mbak Amira itu cuma pintar cari muka di depan ayah. Aslinya dia egois banget. Lagian juga biasanya ayah kan nurut sama ibu. Kenapa gak ibu rayu saja ayah lagi? Biar ngomong ke Mbak Amira untuk serahkan barang-barang itu ke aku. Aku yakin kalau ayah yang ngomong ke Mbak Amira pasti dia nurut." Tatapan mata Bu Ratna tampak berbinar mendengar ide anaknya. "Kamu benar Laras, kenapa gak kepikiran sama ibu ya? Ya udah, nanti deh ibu bilang ke ayahmu buat mintain barang-barang seserahan itu ke mbakmu."
Nah gitu dong, itu baru namanya ibu aku yang paling cantik. Aku sayang banget sama ibu. Makasih ya Bu. Laras memeluk Bu Ratna dan dibalas pelukan oleh ibunya sembari mengusap lengan sang anak. Sama-sama sayang, karena ibu gak bisa lihat kamu bersedih. Apapun akan ibu lakukan asalkan kamu bahagia. Laras tersenyum puas mendengarnya. Ternyata di dalam kamar, Amira sengaja menguping dengan menempelkan telinganya ke pintu. Kebetulan memang kamar Amira terletak persis di depan meja dan kursi di ruang tamu. Amira yang mendengar percakapan itu hanya bisa menggelengkan kepala. Dia tersenyum getir. Apakah di matamu aku sama sekali tidak berharga, Bu? Indahnya Laras yang ibu sayang. Saking sayangnya, ibu sampai rela mengorbankan kebahagiaanku demi kebahagiaan anak bungsumu itu. Bahkan sampai detik ini, tidak pernah tahu apa alasanmu begitu membenciku. Bu Ratna saat ini sedang berada di kamarnya, sedangkan Amira seperti biasa bersiap-siap dan membereskan kamarnya karena harus mengais rezeki. Dia memang akan pergi ke toko, tetapi biasanya menunggu jam 8 dulu. Meski ini hari libur, tetapi dia tetap berjualan karena jika hari libur pasti tokonya akan sangat ramai. Lokasi toko kue miliknya tidak terlalu jauh dari rumah. Hanya sekitar 13 menit saja jika digunakan pakai motor. Sementara itu di ruang tamu Laras sedang duduk dengan wajah masam. Pasalnya saat dia mencoba menghubungi Raffi, tetapi panggilannya tidak diangkat. Laras menutup teleponnya dengan kesal setelah Raffi tidak mengangkat panggilannya untuk ketiga kalinya. Apa dia masih tidur ya? Tapi udah jam segini. Pikir Laras sambil mendengkus, lalu mencoba menelpon lagi. Kali ini Raffi akhirnya menjawab, suaranya terdengar berat, menandakan bahwa dia memang baru saja bangun tidur. Halo Laras, ada apa? Aku baru saja bangun. Mas Raffi, akhirnya kamu angkat juga. Aku sudah telepon beberapa kali. Kamu gak lihat atau gimana? Tanya Laras dengan nada setengah kesal. Maaf, aku gak dengar. Tidurku nyenyak banget, badanku capek soalnya. Jawab Raffi malas. Ya sudah, lupakan itu. Tapi kamu gak lupa kan? Kalau harus ke rumahku buat mutusin Mbak Amira secara langsung. Pokoknya kamu harus ke rumahku sekarang, mumpung dia belum berangkat. Ini masih 6:30 kurang dan kamu kesini sekarang. Aku ingin kamu memutuskan Mbak Amira secara resmi di depan keluargaku. Pinta Laras dengan suara penuh tekanan. Raffi terdiam sesaat. Laras, kamu yakin ini perlu? Gak bisakah kita selesaikan secara baik-baik tanpa harus mempermalukan Amira? Lagian tanpa aku kesana dan memutuskan dia di depan keluargamu pun, aku dan Amira sudah berakhir kan? Apalagi yang kamu risaukan? Aku gak mau tahu dan gak terima alasan apapun. Pokoknya menurutku, kamu mutusin Mbak Amira di depan keluargaku itu perlu banget, Mas. Aku mau Mbak Amira itu sadar diri. Takutnya kalau dia gak diputuskan secara resmi, dia akan terus berpikir kamu masih mau dengannya. Ucap Laras memaksa. Raffi menghembuskan napas lalu menjawab. Baiklah, aku akan ke sana. Jangan lama-lama, aku tunggu pokoknya. Iya, setengah jam lagi aku sampai, aku mandi dulu. Setelah sambungan telepon terputus, Raffi kembali menghela napas. Setelahnya, dia bergegas ke kamar mandi karena tidak mau nanti Laras semakin mengomel sebab dia terlalu lama datang. Sebelum berangkat, Raffi berpapasan dengan ibunya Bu Yuli yang sedang menyapu halaman. Kamu mau kemana pagi-pagi begini, Nak? Tanya Bu Yuli pada anak sulungnya. Mau ke rumah Laras, Bu. Aku mau memutuskan hubungan dengan Amira secara resmi di depan keluarganya. Jawab Raffi sambil memakai jaketnya. Bu Yuli menghela napas panjang. Kamu yakin Raffi, jangan sampai keputusanmu ini malah membuat hidupmu lebih sulit nantinya. Yang ibu lihat, adiknya Amira tidak lebih baik darinya. Mending Amira kemana-mana. Ya meski ibu gak yang terlalu gimana ke Amira, tapi dia itu baik. Dia gak pelit, pintar cari duit. Bukannya itu yang penting karena kamu masih harus membiayai keluargamu. Padahal kalau sama Amira, dia bisa bantu keuangan keluarga kita. Mau gimana lagi, Bu? Udah terlanjur. Laras juga sudah hamil. Aku gak bisa mundur lagi. Jawab Raffi dengan nada pasrah. Mendengar itu, Nafa, adik perempuan Raffi yang baru selesai mandi dan berjalan ke arah teras ikut nimbrung. Mas Raffi juga sih. Kamu tuh gampang banget kena jebak cewek model Laras gitu. Padahal masih banyak perempuan lain yang lebih baik. Nah ini, buang Mbak Amira, dapatnya kentut naga begitu. Suka nyembur. Apaan sih Nafa? Gitu-gitu juga calon kakak iparmu. Tegur Raffi meski suaranya tidak terlalu keras. Yang aku ucapkan kan benar Mas. Mbak Amira jauh lebih baik daripada Laras. Aku tahu karena aku satu kampus sama Laras. Aku tahu banget gimana Laras dan sikap dia selama ini. Balas Nafa dengan tatapan sengit dia berikan ke kakaknya. Sudahlah, ini sudah pilihan Mas. Kamu masih kecil mana tahu urusan beginian. Tahu lah Mas. Laras sama aku kan usianya gak beda jauh. Lagian meskipun aku gak setuju juga sama ucapan ibu yang bilang Mbak Amira bisa bantu keuangan keluarga kita.
karena itu bukan tanggung jawab dia. Tapi aku setuju sama ibu kalau Mbak Amira jauh lebih baik daripada si kentut naga itu. Jangan sampai kamu nanti menyesal loh mas, nikah sama si Laras itu. Habisnya mau gimana lagi dek, kamu kan tahu dia udah hamil. Gak mungkin aku gak nikahin dia, gak mungkin juga aku nikahi dia sekaligus nikahi Amira kan. Dah, mas pergi dulu, nanti kesiangan. Rafi pun mencium tangan sang ibu dan setelahnya dia menaiki kendaraan roda 2-nya menuju kediaman Laras dan Amira. Di sisi lain, Amira yang sedang sibuk mempersiapkan barang-barang di toko kue miliknya masih teringat percakapan yang dia dengar antara Bu Ratna dan Laras. Kata-kata Laras yang selalu merasa berhak atas apa yang dimiliki Amira membuat hatinya terasa panas. Amira tidak pernah merasa begitu diabaikan dan tidak dihargai seperti ini sebelumnya. Amira menyadari satu hal, mungkin sama ini dia terlalu mengalah. Namun hari itu dia memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun, terutama Laras dan ibunya, menginjak-injak hak dan harga dirinya lagi. Dia sudah cukup menderita karena keegoisan Laras yang tidak pernah tahu terima kasih. Meskipun hatinya masih kecewa dengan ibunya, Amira tahu bahwa saatnya untuk mempertahankan dirinya sendiri. Dia akan memperjuangkan apa yang menjadi miliknya, termasuk seserahan yang dibeli dengan uang hasil jeripayahnya. Waktu pun berlalu, dan tak lama kemudian Rafi tiba di rumah Amira. Ketika Amira membuka pintu, dia melihat Rafi berdiri di sana dengan wajah cemas. Tanpa kata-kata, dia mengundang Rafi masuk. Laras yang sudah menunggu di ruang tamu tampak tidak sabar. Mas Rafi, ayo cepat, bilangin dia, serunya. Rafi berjalan mendekati Amira dan menatapnya dalam-dalam. Amira, aku tahu ini bukan cara yang aku inginkan untuk menyelesaikan semuanya. Tapi aku harus mengatakan ini sekarang. Kita sudah selesai, Amira. Aku akan menikah dengan Laras. Amira terdiam sejenak mencoba mencerna kata-kata Rafi. Hatinya terasa hancur. Namun dia berusaha untuk tetap tenang. Kamu pikir ini keputusan yang mudah buat aku, Rafi? Aku sudah cukup banyak berkorban. Dan sekarang kamu datang ke sini untuk mengakhiri semuanya seperti ini. Amira berusaha menahan air matanya. Rafi menggigit bibir merasa bersalah. Aku tahu ini gak mudah, tapi Laras, dia benar-benar menginginkanku. Aku gak bisa terus berpura-pura. Amira menatapnya tajam, mencoba menahan marah yang sudah hampir meledak. Kamu tahu apa yang kamu lakukan, Rafi? Semua yang aku lakukan untuk kita berdua sekarang hanya jadi kenangan bagi kamu. Jadi kenapa aku harus percaya kamu masih peduli? Laras yang ada di ruangan itu sudah tidak sabar dan menginterupsi. Pokoknya Mas Rafi, kamu harus pilih aku sekarang juga. Jangan biarkan Mbak Amira merasa ada harapan lagi. Rafi menatap Laras lalu kembali memandang Amira dengan penuh penyesalan. Amira, maafkan aku. Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Semuanya sudah berakhir antara kita. Amira merasa tubuhnya lemas, namun dia tahu inilah saatnya untuk melepaskan dan tidak lagi tergantung pada seseorang yang tidak menghargainya. Jangan khawatir, Rafi. Aku akan baik-baik saja. Kamu dan Laras bahagia saja, itu yang penting. Aku sudah cukup. Dengan itu Rafi pergi meninggalkan Amira yang berdiri diam, menatap kepergiannya dengan hati yang hancur. Namun di dalam hatinya, Amira tahu dia akan bangkit dan menjalani hidupnya dengan cara yang lebih baik. Jadi Amira memutuskan untuk pergi ke toko kue miliknya. Untuk menenangkan diri, di sana ia duduk di meja dekat jendela, menikmati secangkir kopi hangat sambil melihat langit yang mendung. Tiba-tiba pintu toko terbuka, dan seorang pria yang tidak dikenalnya masuk. Dia mengenakan jas hitam, tampak rapi dan memandang sekeliling dengan tatapan tajam. Amira tidak terlalu memperhatikan, tetapi pria itu menghampiri meja tempatnya duduk. Amira, pria itu bertanya, suara lembut namun penuh kepercayaan diri. Amira mengangkat wajahnya terkejut. Iya, Anda siapa? Nama saya Ardan. Saya tahu ini mungkin agak mendadak, tapi saya ingin bicara dengan Anda tentang Rafi. Jawabnya duduk tanpa diminta. Amira terkejut tetapi mencoba tetap tenang. Rafi, apa yang Anda ketahui tentang dia? Ardan tersenyum tipis. Saya sudah lama mengenal Rafi dan saya melihat banyak hal yang dia tidak lihat. Saya pikir Anda perlu tahu sesuatu tentang dia, sesuatu yang bisa menjelaskan keputusan yang dia buat. Amira menatap Ardan dengan curiga. Apa yang Anda maksud? Ardan menarik napas dalam-dalam. Rafi, dia bukan orang yang kamu kira, Amira. Dia memiliki banyak keraguan dalam dirinya sendiri, terutama soal perasaan dan komitmennya. Saya ingin kamu tahu, dia tidak pernah benar-benar siap untuk hubungan itu. Tapi itu bukan kesalahanmu. Amira terdiam merasa bingung dengan kata-kata Ardan. Jadi, apa yang Anda ingin saya lakukan dengan semua ini? Saya ingin kamu berhenti merasa bersalah dan kecewa. Jawab Ardan dengan tulus. Kamu berhak mendapatkan seseorang yang bisa mencintai dan menghargai kamu sepenuhnya. Tidak ada yang salah dengan itu. Amira merasa hatinya sedikit lebih ringan mendengar kata-kata Ardan.
Dia tahu dalam hidup ini dia tidak bisa selalu mengandalkan orang lain untuk kebahagiaannya. Tapi mungkin dia sudah siap untuk membuka lembaran baru untuk dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Amira kembali ke rutinitasnya di toko kue. Dia merasa lebih tenang, lebih siap untuk menjalani hidupnya tanpa beban masa lalu. Meskipun Raffi dan Laras sudah menjalani hidup mereka, Amira tahu bahwa ia harus terus maju. Dia mulai merasa ada kemungkinan untuk menemukan kebahagiaan yang lebih besar. Bahkan jika itu berarti mencari kebahagiaan dalam dirinya sendiri terlebih dahulu. Ardan kembali mengunjunginya beberapa kali meski tidak sering. Namun setiap kali mereka berbicara, Amira merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ardan bukanlah pria yang mendesaknya untuk menerima perasaannya. Tapi kehadirannya memberi ruang bagi Amira untuk merasa dihargai. Mereka mulai lebih mengenal satu sama lain, berbicara tentang impian dan tujuan hidup, serta berbagi tawa dalam kebersamaan. Suatu sore setelah seharian bekerja keras di toko, Amira duduk di teras depan toko sambil menikmati teh hangat. Ardan datang membawa secarik surat, matanya tampak serius namun penuh ketulusan. Amira, aku tahu kita baru mulai mengenal satu sama lain, tapi aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam dariku tentang kita. Amira menatapnya dengan cermat, hati mulai berdegup kencang. Apa maksudmu? Ardan menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Aku tidak ingin terburu-buru, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku serius tentang kita. Aku ingin lebih mengenalmu, Amira. Tidak hanya sebagai teman, tapi lebih dari itu. Amira terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Ardan. Sesuatu dalam dirinya merasa hangat. Ada rasa nyaman yang sudah lama hilang. Dan dia tahu ini mungkin adalah awal dari perjalanan baru yang lebih baik. Aku juga merasa begitu, Ardan. Mungkin ini memang waktunya aku membuka hati untuk seseorang yang bisa menerima aku apa adanya. Ardan tersenyum lebar, penuh harapan. Aku janji, Amira. Aku akan menghargaimu, mendukungmu, dan ada di sisimu. Amira merasakan ada perasaan lega yang mengalir dalam dirinya. Mungkin baru sekarang ia benar-benar bisa melepaskan masa lalunya, melepaskan Raffi dan Laras, dan memberi kesempatan bagi dirinya sendiri untuk bahagia. Malam itu Amira merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu meski jalan hidupnya masih panjang, kini ia tidak lagi berjalan sendirian. Ada seseorang yang siap berjalan bersamanya dengan tulus dan penuh kepercayaan. Seiring berjalannya waktu, hubungan Amira dan Ardan semakin berkembang. Mereka saling mendukung dalam segala hal, berbagi tawa dan mengatasi tantangan bersama. Amira merasa kehidupannya kini lebih lengkap dengan kedamaian dan kebahagiaan yang dia bangun sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Amira duduk di teras rumah barunya yang sederhana namun penuh dengan kenyamanan. Sudah hampir setahun sejak ia memutuskan untuk meninggalkan rumah Bu Ratna. Ia tidak lagi terikat pada perasaan takut akan ketidakadilan yang selalu membebaninya sebagai anak pertama. Kini ia merasa lebih bebas, lebih berdaya, dan lebih bahagia. Usahanya di toko kue semakin berkembang pesat. Pesanan datang dari berbagai tempat dan pelanggan setianya selalu memuji rasa dan kualitas kue-kue buatannya. Amira merasa bangga melihat toko kecilnya yang kini menjadi salah satu tempat favorit di kota. Semuanya dimulai dengan kerja keras, keyakinan, dan perjuangan untuk tidak bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan dan kehidupannya. Namun, meski ia merasa puas dengan pencapaiannya, ada saat-saat di mana ingatan tentang masa lalu kembali menghampirinya. Ia tak bisa menghapus begitu saja rasa sakit yang pernah ditinggalkan Raffi dan Laras. Terlebih lagi, melihat mereka kini tinggal di rumah Bu Ratna, membuat hatinya kembali terasa berat. Ia memilih untuk menghindari konflik dengan ibunya, memilih untuk menjaga jarak meskipun itu tidak selalu mudah. Suatu sore saat Amira sedang menata kue di toko, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. Pesan itu berasal dari Laras. Laras, Amira, ibu ingin kamu kembali ke rumah. Semua sudah lebih baik sekarang dan Raffi juga ingin bicara denganmu. Amira menatap pesan itu sejenak, terdiam. Tidak ada yang berubah, pikirnya. Laras dan Raffi masih berusaha menariknya kembali ke dunia yang sama sekali berbeda dari apa yang kini ia inginkan. Tanpa balasan, Amira menaruh ponselnya di meja dan melanjutkan pekerjaannya. Sudah cukup lama ia belajar untuk tidak terlalu terganggu dengan apa yang terjadi di luar kehidupannya. Ia tahu Raffi dan Laras mungkin merasa semua bisa diperbaiki. Tapi bagi Amira, itu bukan tentang memperbaiki masa lalu, melainkan membangun masa depan yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Amira memilih untuk tidak kembali ke rumah Bu Ratna. Ia sudah memutuskan untuk meraih kebahagiaan dengan cara yang lebih mandiri. Rumah barunya yang terletak di pinggiran kota memberikan kedamaian dan ruang untuk tumbuh. Tidak ada lagi perasaan terpaksa. Tidak ada lagi perasaan bahwa ia harus selalu mengalah hanya karena perannya sebagai anak pertama. Kini ia bisa hidup sesuai dengan pilihannya sendiri. Sementara itu di rumah Bu Ratna, Laras dan Raffi sudah mulai merasakan kesulitan.
Kehidupan mereka yang semula tampak ideal mulai menunjukkan celah-celah ketegangan. Laras selalu berharap Amira akan kembali dan menerima kondisi mereka. Tetapi Raffi, meskipun masih mencintai Laras, mulai merasa ada kesalahan yang terus mengikutinya. Ia menyadari bahwa perasaannya terhadap Amira tidak bisa hilang begitu saja, meskipun ia telah memutuskan untuk bersama Laras. Hari pernikahan mereka akhirnya tiba. Acara diadakan di sebuah gedung megah yang dipenuhi bunga dan dekorasi yang indah. Amira mengenakan gaun pengantin yang anggun, sementara Ardan tampak gagah dengan setelan jas hitamnya. Keduanya terlihat sangat bahagia, dan seluruh keluarga besar Amira hadir, termasuk Laras dan Raffi. Meskipun hubungan mereka dengan Amira terasa canggung dan belum sepenuhnya pulih. Di tengah acara, saat para tamu mulai duduk di meja mereka masing-masing, Laras tampak bergosip dengan beberapa tamu dari keluarga Amira. Di tengah pembicaraannya, Laras menyebutkan sesuatu yang mengejutkan Amira, meskipun itu datang dengan nada meremehkan. "Dan itu kerjanya apa ya?" tanya Laras kepada seorang tamu yang duduk di sampingnya. "Aku kira kalau Amira menikah harusnya bisa dapat yang lebih sukses seperti Raffi kan?" Tamu tersebut tersenyum dan mengangguk, menatap Laras sejenak sebelum menjawab. "Oh, Laras, kamu mungkin tidak tahu, tapi Ardan itu seorang insinyur yang sangat sukses. Dia memimpin beberapa proyek besar, bahkan ada proyek internasional yang dia kerjakan. Sering jadi pembicara di seminar dan konferensi juga loh." Laras tampak terkejut mendengarnya, seolah tidak percaya. "Oh, begitu ya? Aku kira Ardan itu cuma pekerja biasa-biasa saja," katanya canggung. Saat acara makan malam dimulai, Ardan berbicara dengan beberapa kolega bisnis Amira, dan Laras mendengarkan dengan seksama. Salah satu tamu yang mengenal Ardan dengan baik berkata, "Ardan ini sangat berkompeten loh. Perusahaan tempat dia bekerja bahkan sudah terlibat dalam beberapa proyek pengembangan infrastruktur besar di luar negeri." Laras yang mendengarnya merasa sedikit canggung dan mulai mengalihkan pandangannya. Hatinya terasa sedikit malu. Amira yang melihat reaksi Laras hanya tersenyum kecil. Ia merasa tidak perlu menjelaskan apapun lebih lanjut. Ardan adalah seorang pria yang berhasil membuktikan dirinya dengan kerja keras dan dedikasi. Dan itulah yang penting. Saat mereka keluar dari tempat resepsi, Ardan menggenggam tangan Amira dengan lembut. "Aku sangat bersyukur bisa menikah denganmu, Amira. Aku akan selalu mendukungmu apapun yang terjadi." Amira tersenyum lebar, merasakan kehangatan yang tak ternilai. "Aku juga, Ardan. Terima kasih sudah memberi aku kesempatan untuk merasakan kebahagiaan sejati." Setelah beberapa bulan menikah, Amira dan Ardan semakin menikmati hidup mereka. Toko kue Amira semakin sukses, dan Ardan mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk mengerjakan proyek-proyek besar yang memperluas jaringan dan karirnya. Meskipun kehidupan mereka bahagia, Amira tetap merasa ada bagian dari masa lalunya yang belum selesai, terutama hubungannya dengan ibu kandungnya Bu Ratna. Amira yang kini tinggal bersama Ardan merasa lebih bebas dan dihargai, jauh dari pengaruh ketidakadilan yang dulu ia rasakan di rumah Bu Ratna. Namun, Bu Ratna tetap tidak bisa melupakan keberhasilan Amira, yang kini jauh lebih mandiri dan sukses. Bu Ratna sering mendatangi toko kue Amira, meskipun suasana di antara mereka terkadang masih terasa canggung. Pada suatu pagi yang cerah, Bu Ratna tiba-tiba datang ke toko kue Amira. Kali ini, Amira memutuskan untuk menghadapi ibunya secara langsung. Ia mengundang Bu Ratna untuk duduk di sudut toko. Sementara aroma roti dan kue segar mengisi udara. "Amira," kata Bu Ratna dengan suara lembut, tak seperti biasanya. Aku ingin minta maaf." Amira terkejut mendengar kata-kata itu. Dia tidak pernah mengharapkan Bu Ratna datang untuk meminta maaf, terutama setelah semua perlakuan tidak adil yang diterima Amira selama bertahun-tahun. "Maaf untuk apa, Bu?" tanya Amira dengan nada hati-hati. "Aku tahu sama ini aku salah. Aku terlalu sering membandingkan kamu dengan Laras dan terlalu memihak padanya. Aku sudah banyak melakukan kesalahan dengan memperlakukan kamu seperti itu, Amira." Jawab Bu Ratna, suaranya penuh penyesalan. "Aku merasa cemas dan takut melihat kamu terlalu mandiri. Tapi aku tidak seharusnya memperlakukanmu dengan cara yang begitu." Amira terdiam sejenak, mencerna kata-kata ibunya. Rasa sakit yang pernah ia rasakan kini mulai mencair. Meskipun tidak mudah untuk melupakan semua yang telah terjadi. "Kenapa sekarang, Bu?" tanya Amira pelan. "Kenapa baru sekarang ibu mengakuinya?" "Karena aku melihat bagaimana kamu sekarang, Amira," jawab Bu Ratna dengan jujur. "Aku melihatmu berkembang menjadi wanita yang sangat kuat dan sukses. Kamu bangkit dari semuanya. Dan aku merasa sangat menyesal karena dulu aku tidak melihat semua itu. Aku terlalu sibuk membela Aras, yang ternyata tidak bisa menghargai apapun yang sudah kamu lakukan untuk keluarga ini. Aku sadar aku telah melupakan kamu dan melukai hatimu dengan cara yang tidak bisa dimaafkan." Amira menunduk sejenak, mencerna setiap kata ibunya. Dia bisa merasakan penyesalan yang tulus dari Bu Ratna. Meskipun rasa sakit yang pernah ia alami tetap meninggalkan bekas. "Bu, aku sudah lama menerima kenyataan tentang apa yang terjadi antara kita," kata Amira akhirnya.
Aku juga memaafkan ibu. Tapi itu tidak akan mengubah masa lalu kita. Aku sudah cukup bahagia sekarang. Bersama Ardan, aku merasa dihargai dan diterima sebagaimana adanya. Aku harap ibu bisa menerima itu dan tidak lagi merasa terbebani dengan apa yang sudah terjadi. Bu Ratna menatap Amira dengan penuh rasa sayang dan haru. Aku tahu Amira, aku tahu kamu pantas mendapatkannya. Aku hanya ingin mengatakan jika kamu merasa kesulitan atau ingin berbicara, aku di sini untuk kamu. Amira tersenyum kecil meski hatinya masih terasa berat. Terima kasih Bu, mungkin butuh waktu, tapi aku senang mendengar ibu mengatakan itu. Suatu hari saat keluarga besar berkumpul di rumah Bu Ratna, dia mengajak Amira untuk duduk bersama di meja makan. Amira, terima kasih sudah datang. Aku ingin kita semua saling mendukung satu sama lain, kata Bu Ratna sambil menatap Laras yang duduk di sebelahnya. Laras melirik ibu dan kakaknya dengan canggung. Apa maksudnya ini Bu? Tanyanya dengan nada sedikit kesal. Laras, aku tahu kamu merasa canggung dengan perubahan ini, jawab Bu Ratna dengan lembut. Tapi aku ingin kamu tahu, aku selalu mencintai kalian berdua dengan cara yang berbeda. Tapi itu tidak berarti aku lebih memilih salah satu dari kalian. Amira sudah cukup banyak berkorban dan aku ingin mendukungnya, sama seperti aku mendukungmu. Amira hanya tersenyum, merasa sedikit lega setelah mendengar penjelasan ibunya. Ia tahu meskipun hubungan mereka tak akan pernah sama seperti dulu, setidaknya ada upaya untuk memperbaiki yang rusak. Kehidupan Laras dan Raffi semakin suram. Mereka yang sebelumnya terlihat bahagia, kini sering terlibat pertengkaran hebat. Laras yang terbiasa dimanjakan dan selalu mendapatkan apa yang ia inginkan, mulai membuat permintaan yang semakin berlebihan kepada Raffi. Namun, Raffi yang merasa semakin tertekan dan tidak sanggup lagi memenuhi semua tuntutan Laras, mulai merasa lelah dengan pernikahannya. Suatu malam setelah Raffi pulang dari kantor yang sudah larut, Laras menunggu di ruang tamu dengan ekspresi marah. Kenapa sampai sekarang kamu belum berikan aku tas yang aku minta, Raffi? Kata Laras dengan nada tinggi. Kamu selalu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu. Apa aku tidak penting buatmu? Raffi menatap Laras dengan tatapan lelah. Laras, aku sudah bilang, aku sedang mencoba untuk menstabilkan keuangan kita. Kau juga punya tanggung jawab besar di kantor, bukan cuma di rumah ini. Jawabnya berusaha tetap tenang meski hatinya sudah penuh amarah. Alasan lagi, seluruh Laras makin kesal. Kamu itu suami yang gak peduli sama aku. Semua wanita di luar sana pasti bisa memberiku lebih banyak dari yang kamu berikan. Raffi merasakan hatinya semakin kosong mendengar kata-kata itu. Kok gak bisa terus begini, Laras? Aku lelah. Aku lelah menuruti semua permintaanmu yang gak pernah ada habisnya. Dan aku merasa gak dihargai lagi. Aku sudah mencoba sebaik mungkin, tapi ini tidak bisa terus berlanjut. Laras terdiam sejenak, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Jadi kamu ingin kita bercerai? Tanyanya dengan nada sinis. Raffi menghela napas panjang. Aku tidak ingin bercerai, Laras. Tapi aku juga tidak ingin hidup seperti ini. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakbahagiaan dan aku rasa kita sudah sampai di titik yang tidak bisa diperbaiki lagi. Keesokan harinya Raffi meminta perceraian kepada Laras dengan sangat berat hati. Mereka berdua sepakat untuk berpisah, meskipun Laras menolak mengakui kekalahannya dan masih berharap Raffi bisa berubah. Namun Raffi merasa ini adalah keputusan terbaik untuk keduanya. Laras yang merasa hancur akhirnya menyadari bahwa dirinya terlalu terbiasa mendapatkan segala sesuatu dengan mudah, dan kini harus menghadapi kenyataan bahwa Raffi tidak lagi ingin berkompromi. Seorang anak perempuan yang diberi nama Tika, meski ia sangat mencintai anaknya, Laras merasa kesulitan mengurusnya seorang diri. Pada saat itulah Raffi dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab memutuskan untuk merawat Tika. Ia merasa bahwa meskipun hubungan mereka telah berakhir, Tika tetap adalah anak mereka berdua dan ia tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Raffi kemudian membawa Tika ke rumah orang tuanya, di mana ia dan keluarga besarnya merawat Tika dengan penuh perhatian. Raffi sangat mencintai anaknya, dan meskipun Laras kadang datang menjenguk, ia tahu bahwa Tika membutuhkan stabilitas dan kasih sayang yang lebih dari orang yang bisa memberikannya. Dalam proses ini, Raffi semakin dekat dengan keluarganya, yang mendukungnya untuk menjadi ayah yang kuat bagi Tika. Laras yang sering datang untuk menjenguk anaknya merasa cemas melihat Raffi yang semakin mandiri dan bahagia meskipun tanpa dirinya. Dia sadar bahwa kehidupan Raffi berjalan lebih baik tanpa ada dirinya yang terus menuntut. Setelah berbulan-bulan menjalani kehidupan yang penuh kekacauan, Laras akhirnya mulai merenung dan menyadari betapa banyak kesalahan yang telah ia buat sama ini. Ia menyesali sikapnya yang egois, permintaan yang berlebihan dan bagaimana ia telah memperlakukan Amira dan keluarga Raffi. Pada suatu malam yang tenang, Laras memutuskan untuk mengunjungi Amira di toko kue miliknya. Ia merasa ada sesuatu yang perlu diselesaikan dan hatinya penuh dengan penyesalan.
Ketika ia masuk ke dalam toko, Amira sedang sibuk menata beberapa kue yang baru selesai dipanggang. Melihat kehadiran Laras, Amira terkejut, tetapi tidak berkata apa-apa. Laras berjalan mendekat, matanya berkaca-kaca. Mbak Amira, aku tahu aku sudah banyak membuat kesalahan, terutama terhadapmu. Aku minta maaf, ucapnya pelan dengan suara penuh penyesalan. Amira terdiam, sedikit terkejut dengan permintaan maaf Laras. Kenapa kamu baru datang sekarang, Laras? Tanya Amira meski hatinya sudah lebih tenang. Laras menghela napas, merasakan beban yang sudah terlalu lama terpendam. Aku sudah terlalu egois, Amira. Aku tahu aku selalu menyusahkanmu. Dan aku sudah terlalu banyak meminta dari kamu tanpa memberi apa-apa. Aku sangat menyesal. Dan aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai semua yang telah kamu lakukan untukku. Amira menatap Laras, mencoba membaca kata-kata yang penuh penyesalan itu. Setelah beberapa detik hening, Amira akhirnya mengangguk pelan. Laras, aku tahu kamu sedang berusaha berubah, dan aku menghargai itu. Mungkin kita sudah banyak terluka, tapi bukan berarti semuanya harus berakhir dengan kebencian. Laras tersenyum lemah, merasa sedikit lega setelah mendapat pengertian dari Amira. Aku ingin memperbaiki hubungan kita, Mbak. Jika kamu mau, aku ingin bekerja di toko kue ini. Tidak punya tempat lain lagi, dan aku ingin belajar untuk bisa mandiri dan tidak mengandalkan orang lain. Amira merasa sedikit terkejut mendengar tawaran itu. Namun dia tahu ini adalah langkah yang baik bagi Laras. Jika kamu benar-benar ingin bekerja di sini, aku akan memberi kesempatan. Tapi ini harus dimulai dengan niat yang baik, bukan hanya karena kamu tidak ada pilihan lain. Aku harap kamu bisa bertanggung jawab dan belajar. Laras mengangguk berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan bekerja keras dan menunjukkan bahwa ia benar-benar ingin berubah. Seiring berjalannya waktu, Laras benar-benar berusaha untuk lebih dewasa dan menghargai orang lain, terutama Amira. Mereka mulai bekerja bersama dengan baik di toko kue, dan hubungan mereka pun semakin membaik. Laras membantu Amira dalam mengelola toko, belajar membuat kue, dan menjaga pelanggan dengan lebih sabar. Sementara itu, hubungan Laras dengan Raffi juga semakin membaik. Setelah melalui banyak pertengkaran, Raffi akhirnya bisa melihat perubahan pada Laras. Ia merasa lebih tenang, mengetahui bahwa Laras sudah mulai bertanggung jawab dalam hidupnya. Keluarga Raffi juga mendukung Laras untuk terus mendekati anaknya, Tika, yang semakin besar dan penuh kasih sayang. Laras akhirnya diberi kesempatan untuk menjenguk Tika kapan saja. Raffi dan keluarga besarnya tidak lagi menahan Laras untuk bertemu dengan anaknya. Meskipun pernikahan mereka telah berakhir, Laras tetap menjadi ibu Tika dan ia berusaha sebaik mungkin untuk menjadi orang yang lebih baik untuk anaknya. Suatu hari saat Tika sedang menghabiskan waktu dengan Laras di toko kue Amira, Raffi datang untuk melihat keadaan mereka. Dia tersenyum melihat Laras yang tampak lebih tenang dan bahagia. Aku lihat kamu sudah banyak berubah, Laras. Tika senang sekali kalau kamu datang. Aku harap kamu terus seperti ini, kata Raffi. Laras menatap Raffi dengan rasa terima kasih yang mendalam. Aku berjanji, Raffi, aku akan jadi ibu yang lebih baik untuk Tika. Amira yang sedang menyusun kue di meja dekat mereka melihat pemandangan ini dengan senyuman. Hubungan antara mereka semua semakin membaik, dan meskipun perjalanan itu panjang dan penuh rintangan, mereka tahu bahwa dengan saling memberi pengertian, cinta dan kesabaran, mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Laras yang kini bekerja di toko kue Amira tidak hanya merasa diterima, tetapi juga merasakan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Dia tahu bahwa perubahan tidak datang dengan cepat, namun dia siap untuk memperbaiki diri dan memberikan yang terbaik untuk masa depannya, terutama untuk Tika. Tamat. Kebahagiaan diri tidak bergantung pada pengorbanan tanpa batas. Pengorbanan adalah hal yang mulia, tetapi ketika itu dilakukan secara berlebihan dan hanya menguntungkan orang lain, hal itu dapat merugikan diri sendiri. Setiap orang berhak mengejar kebahagiaan dan memenuhi kebutuhannya, termasuk anak pertama yang seringkali dibebani tanggung jawab lebih. Terima kasih ya buat penonton setia Arah Temu yang sudah setia menonton video ini dari awal hingga akhir. Sebelumnya mohon maaf jika Nisa ada salah kata yang tidak enak didengar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.